Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya. Tak lupa juga kita panjatkan terhadap kehadirat Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah. ya. Tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang sangat modern dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. ya. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat terang benderang saat ini. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Pak Anisul Fuhad selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah. Tak lupa juga teman-teman yang saya cintai seangkatan pengembangan masyarakat Islam angkatan 2023. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa zina itu berawalan dari kata zana zani, yaitu perbuatan layaknya suami istri. Kata zina itu berasal dari kata zana zani. Pergaulan bebas itu tidak juga meliputi zina juga. Ada pergaulan bebas tentang kenakalan remaja dan minuman keras dan berbagai yang lainnya. Cuman konteks kali ini kita akan membahas tentang zinanya, karena ada dalil yang menyampaikan wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya orang yang mendekati zina itu sangat dibenci oleh Allah. Dan zina itu dibagi menjadi dua, ada zina muhsan dan zina khairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang remaja atau orang-orang yang belum balik. Dan zina khairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik atau sudah dewasa atau sudah bersuami istri. Oleh karena itu, kita sepantasnya sebagai mahasiswa yang sedang berada di era modern ini, kita harus pantas-pantasnya dan membawa diri kita ini menuju ke hal yang baik, tidaklah untuk menuju hal yang buruk. Karena kalau sudah terbawa oleh arus pergaulan bebas, kita akan sulit untuk merubah diri kita menuju ke yang lebih baik. Sebenarnya pergaulan bebas itu pun tergantung dari lingkungan. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Yang kedua, dari pengaruh dorongan orang tua. Bagaimana sih orang tua ini membawa anaknya itu menuju ke arah yang baik ataupun ke arah yang buruk. Yang ketiga itu pengaruh dari teman-teman atau lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Selain itu, dampak dari perbuatan zina yaitu yang pertama itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya kita belum memiliki ikatan yang resmi atau belum bersuami istri. Yang kedua itu dampak dari melakukan zina itu akan dijauhi teman-teman dan kerabat-kerabat kita yang tadinya dekat sama kita. Yang ketiga itu kita akan merasa terbebani dan akan merasa bersalah seumur hidup, karena nantinya efeknya itu bukan yang sekarang, melainkan nanti di masa depan. Mungkin segitu saja tema zina yang dibawakan oleh saya merujuk ke pergaulan bebas. Selanjutnya mungkin saya buka pertanyaan untuk barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Rahmatullah. Izin bertanya, gimana sih caranya kita agar tidak tercegah dari pergaulan bebas, dan bagaimana caranya agar kita tidak bisa masuk ke pergaulan bebas? Misalnya kan mabuk, gitu, merokok, obat-obatan, ya seperti itu sih. Terima kasih, itu saja yang saya
tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengutip dari materi yang tadi, Mas Faisal bertanya, bagaimana sih agar kita tidak terjun dan tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pergaulan bebas. Contohnya seperti merokok, minuman keras, dan terbawa arus yang tidak-tidak. Akan saya jawab, balik lagi ke materi yang saya sampaikan tadi. Karena pada intinya itu dari diri kita sendiri gitu. Gimana sih niat kita atau komitmen kita terhadap diri sendiri. Kalau misalnya kitanya itu konsisten dengan apa yang kita laksanakan sekarang, atau misalkan tidak merokok, kita harus konsisten nih tidak merokok sampai dewasa. Ya bagaimana cara itu biar agar kita nih bisa konsisten, kan itu balik lagi ke diri sendiri lah. Terus untuk masalah yang minuman keras, ya itu pengaruh dari lingkungan juga kan. Berarti kita sepatutnya harus harus menjauhi gitu hal-hal yang atau lingkungan-lingkungan yang menurut kita ini kurang baik. Jangan sampai kita sudah masuk ke lingkungan tersebut tapi kita terbawa dengan apa yang telah terjadi di lingkungan tersebut. Dan untuk yang tadi merokok, minuman keras, dan terutama yang zina kan, kita harus melaksanakan komitmen yang tadi. Kita harus percaya diri dan kita tidak terbawa pengaruh arus dengan begitu mudahnya. Jadi kesimpulannya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita sendiri agar konsisten, percaya diri, dan melawan hal-hal yang kurang baik menurut kita. Takbir. Allahu Akbar. Itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Faisal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.